It's my life. Lazy. It's my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kodansya, NPM 2131060206, Prodi Psikologi Islam, dosen pengampu Bapak Agus Devrianto MAG. Saya akan mempresentasikan jawaban dari soal ujian tengah semester. Yang pertama, awal munculnya filsafat. Pemikiran filsafat menggunakan logos dan nalar sebagai instrumen murni yang bermula di Yunani. Pemikiran filsafat bermula ketika orang Yunani mulai mempertanyakan tentang asal mula alam semesta. Apalagi pada waktu itu, ritual dan penyembahan dewa-dewi sangat berkembang pesat. Penyembahan ini tidak dapat dianalisa menggunakan nalar dan akal semata. Pada abad ke-6 sebelum Masehi mulai berkembang di Yunani suatu sikap baru, di mana orang mulai mencari jawaban tentang rahasia alam semesta. Rasio mulai menggantikan mitos logika, menggantikan legenda. Dengan demikian, lahirlah filsafat Yunani di mana mereka tidak mencari-cari lagi keterangan tentang alam semesta ini dalam cerita mitos, tetapi mereka mulai berpikir sendiri untuk memperoleh keterangan-keterangan yang memungkinkan mereka mengerti kejadian dalam alam ini. Munculnya filsafat dalam kajian sejarahnya, filsafat terutama filsafat barat muncul di Yunani sejak abad kurang lebih 7 sebelum Masehi. Filsafat muncul ketika orang mulai berpikir dalam berdiskusi tentang keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka, dan menggantungkan diri kepada agama lagi untuk cari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Yang kedua, kristalisasi aliran filsafat. 1. Metafisika Yunani. Kata meta bagi orang Yunani mempunyai arti sesudah atau di belakang. Kata metafisika dipakai sekali untuk mengungkapkan isi pandangan mengenai hal-hal di belakang gejala fisik. Ketika Andronikos dari Rhodos menyusun karya-karya Aristoteles, ia menemukan 14 buku tanpa nama sesudah seluruh karya-karya mengenai fisika tersusun. Ia menyebut ke-14 buku tersebut dengan nama buku-buku yang datang sesudah fisika. Dalam buku-buku ini, ia menemukan pembahasan mengenai realitas, kualitas, kesempurnaan yang ada yang tidak terdapat pada dunia fisik tetapi mengatasi dunia fisik. Kedua, filsafat Islam. Menurut Mustafa Abdul Razik, filsafat yang tumbuh di negeri Islam dan di bawah naungan negara Islam tanpa memandang agama dan bahasa pemiliknya. Dua, menurut Dr. Ibrahim Mankur, filsafat Arab bukanlah berarti bahwa ia adalah produk suatu rasa atau umat. Meskipun demikian, saya mengutamakan menamakannya filsafat Islam karena Islam bukanlah akidah saja, tetapi juga sebagai peradaban. 3. Filsafat India. Filsafat India berkembang dan menjadi satu dengan agama, sehingga pemikiran filsafatnya bersifat religius dan tujuan akhirnya adalah mencari keselamatan akhirat. India adalah negara yang dibagi oleh Inggris menjadi dua bagian, Dekan semenanjung besar yang memiliki Teluk Benggala di sebelah timur, dan Lautan India di sebelah barat dan Hindustan, yang terbentuk oleh lembah Gangga dan melebar ke arah Persia. Filsafat India berpangkal pada keyakinan bahwa ada kesatuan fundamental antara manusia dan alam, harmoni antara individu dan kosmos. Hal ini harus disadari supaya dunia tidak dialami sebagai tempat keterasingan. 4. Filsafat Cina. Di masa dinasti Zhou ini, khususnya periode abad ke-6 hingga abad ke-3 sebelum Masehi mulai berkembang filsafat Cina kuno yang melahirkan 100 mazhab filsafat. Masa dinasti Zhou merupakan puncak kegiatan intelektual, sosial, dan politik. Dari gugatan dan kritik itulah lahirnya filsafat. Orang cenderung berfilsafat saat dia merasa dunia tidak sesuai dengan keinginannya. Semua filsuf pada zaman dinasti Zhou ingin menyelesaikan masalah politik dan sosial, namun para filsuf memiliki cara yang berbeda, sehingga muncullah aneka pemikiran filsafat di Cina. Ketiga, mampukah filsafat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia pada zaman saat ini? Jawabannya jelas sangat mampu. Cara berpikir dalam ilmu filsafat sangat membuka wawasan. Pada saat ini, bahkan ilmu filsafat akan menobrak pola pikir yang terbelenggu tradisi, mistis, dan agama yang menjadi penjara bagi kehidupan dan pikiran manusia. Guna filsafat itu menolong, mendidik, memberikan kebiasaan dan kepandaian lebih luas untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan secara lebih kritis.
dan sintetis sehingga semua pengetahuan termasuk dalam kesatuan zaman itu sendiri. Filsafat adalah ilmu yang tak terbatas karena tidak hanya menyelidiki suatu bidang tertentu dari realitas yang tertentu saja. Filsafat senantiasa mengajukan pertanyaan tentang seluruh kenyataan yang ada. Filsafat pun selalu mempersoalkan hakikat, prinsip, dan asas mengenai seluruh realitas yang ada. Bahkan apa saja yang dapat dipertanyakan, termasuk filsafat itu sendiri. Filsafat dikatakan menjadi kebijaksanaan karena metode dasar mempelajari filsafat dengan bertanya. Para filsuf mempelajari sesuatu dengan bertanya. Contohnya, pertanyaan dari manakah alam semesta berasal? Filsafat memang abstrak, namun tidak berarti filsafat sama sekali tidak bersangkut paut dengan kehidupan sehari-hari yang konkret. Keabstrakan filsafat tidak berarti bahwa filsafat itu tak memiliki hubungan apapun juga dengan kehidupan nyata setiap hari. Kendali tidak memberi petunjuk praktis tentang bagaimana bangunan artistik dan elok. Filsafat sanggup membantu manusia dengan memberi pemahaman tentang apa itu artistik dan elok dalam kearsitekturan sehingga nilai keindahan yang diperoleh lewat pemahaman itu akan menjadi patokan utama bagi pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut. Filsafat ilmu memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan dan lainnya seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu mendidik, dan sebagainya. Filsafat bermanfaat sebagai pembebas. Filsafat bukan hanya sekedar mendobrak pintu penjara tradisi dan kebiasaan yang penuh dengan berbagai mitos dan mite, melainkan juga merenggut manusia keluar dari penjara itu. Filsafat membebaskan manusia dari belenggu cara berpikir yang mistis dan dogma. Filsafat memberikan petunjuk dengan metode pemikiran reflektif dan penelitian penalaran supaya manusia dapat menyerasikan antara logika, rasio, pengalaman, dan agama dalam usaha mereka dalam pemenuhan kebutuhannya untuk mencapai hidup yang sejahtera. Filsafat memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis rasional agar dapat dipahami dan dipergunakan secara umum. Baik, itulah jawaban UTS mata kuliah Filsafat Umum dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.